Hampir semua orang yang berusia di atas 55 tahun percaya bahwa garam adalah satu-satunya penyebab tekanan darah tinggi. Di setiap puskesmas, setiap ruang konsultasi dokter, dan setiap dapur rumah tangga Indonesia, orang-orang selalu menyalahkan garam. Saat tensi naik, tudingannya selalu sama. Pasti gara-gara makan asin. Namun, benarkah sesederhana itu? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tersembunyi, yang selama ini tidak kita sadari? Hipertensi yang dijuluki sebagai silent killer bukan penyakit yang muncul dengan suara gaduh. Tidak ada rasa sakit ekstrem yang memberi peringatan. Tidak ada tanda jelas yang mudah ditangkap. Tidak seperti flu atau demam yang tampak dari luar, hipertensi merayap pelan, perlahan, mempersempit pembuluh darah, memaksa jantung bekerja ekstra keras, tanpa henti. Yang lebih mengerikan, banyak lansia hidup bertahan-tahan dengan hipertensi tanpa pernah benar-benar tahu bahwa tubuh mereka sedang meledak perlahan di dalam. Untuk memahami betapa luasnya kesalahpahaman tentang hipertensi, kita perlu melihat sebuah kisah sederhana yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, di sebuah desa kecil yang tenang. Di pinggir kota, tinggal seorang pria bernama Pak Darsa, usia 67 tahun. Ia adalah gambaran umum lansia Indonesia. Ramah, suka bercanda dengan tetangga, rajin ke kebun kecilnya, dan suka duduk sor-sor minum teh manis sambil membaca koran murah yang dibeli di warung. Meskipun kesehatannya tidak seprima dulu, ia merasa dirinya masih cukup kuat. Ia masih bisa berjalan jauh, masih bisa membantu tetangga, masih bisa menggendong cucu pertamanya. Namun, beberapa bulan terakhir, tubuh Pak Darsa mulai memberi tanda-tanda aneh. Ia sering bangun pagi dengan kepala berat, bukan pusing parah, tetapi seperti ada tekanan yang mengganjal. Kadang-kadang jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, meski ia tidak sedang berlari atau cemas. Sesekali, ia mengeluh cepat lelah. Padahal, sebelumnya ia bisa bekerja mengurus kebun sampai siang. Ketika akhirnya, ia memeriksakan diri ke puskesmas. Hasilnya membuatnya kaget. Tekanan darah 158/95. Ketinggian angka itu membuat bidan puskesmas mengernyit. Ia diberi obat, disarankan mengurangi garam, dan diminta banyak istirahat. Pak Darsa pulang dengan keputusan bulat. Mulai hari itu, ia akan berhenti makan garam. Ia benar-benar serius. Ia tidak lagi menambahkan garam ke sup istrinya. Ia mengurangi sambal, menahan diri dari ikan asin, dan berhenti membeli kerupuk favoritnya. Istrinya ikut membantu dengan memasak makanan yang lebih hambar demi kesehatan sang suami. Namun setelah 3 minggu, ketika ia datang lagi untuk mengecek tensi, hasilnya tetap tinggi. 152/90. Ia bingung, istrinya bingung, putrinya yang mengantarnya pun bingung. Padahal bapak sudah nggak makan asin sama sekali. Kata Rina, mereka tidak sadar bahwa dugaan mereka selama ini salah. Bahwa penyebab hipertensi tidak berhenti pada satu hal, sesederhana garam. Ada banyak pemicu lain yang selama ini mereka lakukan setiap hari tanpa sadar. Kesalahpahaman ini tidak hanya terjadi pada Pak Darsa. Jutaan lansia Indonesia hidup dalam keyakinan yang sama, bahwa garam adalah musuh tunggal. Padahal, penelitian modern menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus hipertensi yang benar-benar dipicu oleh konsumsi garam berlebih. Sebagian besar lainnya dipicu oleh gaya hidup, kerusakan pembuluh darah, perubahan hormon, kebiasaan buruk, stres, dan makanan modern yang penuh zat tak terlihat. Jika kita kembali ke kehidupan sehari-hari Pak Darsa, kita bisa melihat bagaimana pola hidupnya sebenarnya menjadi bom waktu. Yang tidak ia sadari, ia suka minum teh manis setiap pagi, teh yang mengandung 3 sendok gula. Ia mengira itu tidak berbahaya karena tidak asin. Ia juga sering makan biskuit manis sebagai teman ngobrol. Kadang, saat sedang tidak ada kegiatan, ia membeli mie instan di warung, yang ia anggap hanya makanan ringan. Ia jarang minum air putih, dan lebih sering minum kopi sachet. Dan seperti banyak lansia lainnya, ia tidur larut malam, dan bangun sangat pagi. Bukan karena harus bekerja, tetapi karena sulit tidur nyenyak.
Semua kebiasaan ini tidak ia anggap sebagai masalah. Baginya, selama ia tidak makan garam, pasti tekanan darahnya akan membaik. Celakanya, inilah pola pikir yang selama ini membuat banyak lansia salah arah. Ketika masyarakat terlalu fokus pada garam, mereka mengabaikan penyebab sebenarnya yang bekerja diam-diam: gula, stres, kurang tidur, kerusakan pembuluh darah, dan makanan olahan yang mengacaukan fungsi ginjal. Mereka menganggap tekanan darah tinggi adalah penyakit sederhana, padahal jauh lebih kompleks dari itu. Karena itu, banyak lansia yang sudah mengurangi garam tetap mengalami hipertensi. Mereka kesal, putus asa, bahkan ada yang berhenti minum obat karena menganggap obatnya tidak cocok. Padahal masalahnya bukan obatnya yang tidak cocok, tetapi penyebab hipertensinya yang tidak mereka atasi. Mari kita kembali pada cerita Pak Darsa. Ketika tekanan darahnya tidak turun, meski telah menghindari garam, ia mulai curiga. Ia mencoba mengingat apa saja yang ia makan setiap hari. Ia bertanya pada istrinya, pada bidan, pada siapapun yang mengerti. Akhirnya ia sadar dengan bantuan putrinya bahwa ia sebenarnya masih mengonsumsi banyak zat lain yang berbahaya. Meskipun tidak asin, kita harus memahami bahwa tekanan darah bukan hanya tentang makanan asin atau tidak. Tekanan darah adalah tentang bagaimana darah mengalir dalam pembuluh yang sempit atau lebar, dan seberapa keras jantung harus memompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika pembuluh darah mengalami gangguan karena gula tinggi, stres, lemak jenuh, penyempitan, atau penumpukan plak, maka tekanan darah akan naik, meskipun orang tersebut tidak makan asin sekalipun. Garam hanyalah salah satu faktor kecil dalam keseluruhan cerita yang jauh lebih besar. Hipertensi adalah kombinasi dari banyak hal: tekanan emosional, pola makan, proses penuaan alami, kesehatan ginjal, fleksibilitas pembuluh darah, hormon, dan tentu saja gaya hidup sehari-hari. Karena itu, mengatasi hipertensi tidak cukup dengan menghilangkan garam saja. Kita harus melihat gambaran besar, dan gambaran besar itu seringkali membuat kita tercengang bahwa apa yang selama ini kita anggap aman justru menjadi penyebab utama. Kisah Pak Darsa menjadi pintu pembuka untuk memahami kenyataan tersebut. Setelah sekian lama percaya bahwa garam adalah musuhnya, ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal lain yang perlu ia perbaiki. Dan dari sinilah perjalanan panjang menuju pemahaman yang benar dimulai. Bab ini baru awal dari perjalanan untuk membuka rahasia tekanan darah tinggi. Sebuah perjalanan yang akan mengungkap jawaban yang selama ini kita cari. Jika bukan garam, lalu apa sebenarnya penyebab hipertensi pada lansia? Setelah memahami bahwa garam bukan satu-satunya tersangka dalam kasus tekanan darah tinggi, kini kita memasuki ruang yang lebih dalam, sebuah ruang yang jarang diperhatikan masyarakat, namun justru menjadi penyebab terbesar hipertensi pada lansia: gula, lemak, dan kerusakan pembuluh darah. Tiga hal ini bekerja seperti penyerang tersembunyi yang diam-diam merusak tubuh sedikit demi sedikit, tanpa menimbulkan rasa sakit yang jelas. Jika garam ibarat pencuri kecil yang sering disalahkan, maka gula dan lemak adalah perampok besar yang berkeliaran bebas tanpa diawasi. Mari kita kembali pada kisah Pak Darsa, yang setelah 3 minggu mengurangi garam, tetap saja memiliki tekanan darah tinggi. Ia dan keluarganya bingung. Mereka merasa sudah melakukan yang terbaik, namun tidak ada yang menyadari bahwa penyebab sebenarnya bukan ada pada meja makan mereka, tetapi pada kebiasaan harian yang telah menjadi bagian dari hidup bertahun-tahun. Di meja sarapannya, misalnya, terdapat 1 gelas teh manis pekat yang ia anggap sebagai sumber energi. Di sampingnya ada roti manis murah yang dibeli di warung. Sesekali, ia menikmati biskuit krim sambil menonton televisi atau menunggu hujan reda. Di sore hari, ia minum kopi sachet dengan rasa manis yang kuat dan tanpa ia sadari, kopi sachet itu mengandung 3 hingga 4 sendok teh gula per kemasan. Semua makanan dan minuman itu tidak terasa asin sama sekali. Tidak ada cita rasa yang mengingatkan bahwa ia sedang membahayakan tubuhnya.
Namun, di balik rasa manis dan lembut itu, ada proses yang bekerja tanpa henti. Peningkatan gula darah, inflamasi, dan pengerasan pembuluh darah. Gula, pembunuh halus, yang menyamarkan diri banyak lansia. Tidak tahu bahwa gula adalah salah satu penyebab terbesar hipertensi. Ketika gula masuk ke dalam tubuh, hormon insulin meningkat untuk memprosesnya. Jika hal ini terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya. Dinding-dindingnya mengeras seperti pipa tua yang berkarat. Dalam dunia medis, proses ini disebut arteriosklerosis, penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengeras, jantung tidak punya pilihan selain memompa lebih kuat agar darah bisa tetap mengalir. Inilah yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Ironisnya, banyak lansia mengira bahwa mereka sudah sehat karena mereka tidak makan asin. Padahal, mereka mengonsumsi gula dalam jumlah sangat besar melalui teh manis, kopi sachet, roti manis, biskuit krim, kue basah, minuman kemasan, susu kental manis yang sebenarnya lebih mirip gula cair. Gula seperti ini tidak menimbulkan rasa takut seperti halnya garam. Gula terasa nyaman, menenangkan, bahkan dianggap sebagai teman oleh banyak orang. Namun justru karena itulah gula menjadi musuh yang sangat berbahaya karena ia bekerja tanpa disadari. Lemak jahat dan makanan olahan. Penyebab penyempitan yang sebenarnya, jika gula memperkeras pembuluh darah, maka lemak jahat dan makanan olahan adalah batu bata yang menambah penyumbatan di dalamnya. Dalam kehidupan Pak Darsa, ada banyak makanan seperti ini. Gorengan yang digoreng dengan minyak bekas, sosis, nugget, mie instan, dan daging kalengan. Semua makanan ini tinggi sodium nitrit, pengawet, dan lemak transat yang mengacaukan metabolisme dan merusak dinding pembuluh darah. Setiap gorengan yang ia makan meninggalkan residu lemak yang sulit dibersihkan tubuh. Setiap mie instan yang ia nikmati menyumbang sodium dalam jumlah besar yang menambah beban kerja ginjal. Setiap daging olahan menghasilkan inflamasi yang mempersempit aliran darah. Dan ketika pembuluh darah semakin sempit, tekanan darah pun tidak punya pilihan selain naik. Disinilah letak kesalahpahaman besar yang dialami banyak lansia. Sumber hipertensi bukan lagi soal rasa asin di lidah, tetapi kerusakan fisik pembuluh darah yang terjadi sedikit demi sedikit sepanjang hidup. Ginjal, organ pengatur tekanan darah, yang sering disepelekan. Salah satu aspek penting yang sering terlupakan adalah peran ginjal. Ginjal bertugas menyaring darah dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika ginjal terganggu akibat konsumsi makanan olahan, gula tinggi, kurang minum, atau penuaan alami, maka tekanan darah akan naik. Ginjal ibarat keran tubuh. Jika keran rusak, maka tekanan air akan naik. Demikian pula tubuh manusia. Bahkan dalam penelitian besar, ditemukan bahwa lebih dari separuh kasus hipertensi pada lansia dipengaruhi oleh penurunan fungsi ginjal, bukan karena garam. Lansia seperti Pak Darsa mungkin sudah mengalami penurunan fungsi ginjal bertahan-tahan tanpa gejala. Sayangnya, masyarakat lebih cepat menyalahkan garam daripada memikirkan kerja keras ginjal yang harus menghadapi teh manis setiap pagi, kopi sachet setiap sore, mie instan setiap malam, dan kurangnya air putih setiap hari. Pemicu yang tidak pernah dipikirkan. Minuman manis, kemasan minuman. Manis kemasan adalah salah satu faktor terbesar dalam meningkatnya hipertensi modern. Banyak lansia mengira bahwa minuman seperti teh botol, kopi susu kemasan, atau minuman rasa buah aman karena tidak asin. Padahal satu botol minuman ini mengandung 25-40 gram gula, setara dengan 5-8 sendok teh. Jika diminum setiap hari, pembuluh darah akan cepat mengeras. Mengapa orang tidak menyadari hal ini? Karena rasa manis memberikan sensasi nyaman, bukan sensasi bahaya. Berbeda dengan asin yang secara alami membuat lidah ingin berhenti. Inilah sebabnya mengapa gula menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Pola hidup modern, pemicu kerusakan yang tidak terelakkan selain gula dan lemak. Ada faktor lain yang memperburuk situasi. Kurangnya aktivitas fisik.
Banyak lansia merasa bahwa mereka sudah cukup bergerak hanya dengan menyapu teras atau menonton televisi sambil menggoyang kaki. Namun, aktivitas seperti itu tidak cukup untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Ketika tubuh jarang digerakkan, darah mengalir lambat, pembuluh darah menjadi kaku, lemak mudah menumpuk, stres meningkat, ginjal bekerja lebih keras. Semua ini menciptakan kondisi sempurna bagi hipertensi untuk tumbuh. Kesadaran baru untuk lansia untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Darsa menyadari bahwa yang membuat tensinya tinggi bukan hanya garam, tetapi seluruh gaya hidupnya. Ia terdiam lama ketika putrinya menjelaskan bagaimana gula bekerja. Ia menatap gelas teh manis yang setiap hari ia minum dengan raut bingung, seolah ia bertemu musuh yang selama ini ia anggap sebagai sahabat. Ia mengingat kembali kebiasaannya makan gorengan di sore hari, makan mie instan ketika malas memasak, dan minum kopi sachet saat mengantuk. Semua itu terlihat seperti hal kecil, tetapi ternyata membangun kerusakan besar. Pak Darsa akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Musuh tekanan darahnya bukan rasa asin, tetapi kebiasaan yang ia anggap sepele. Dalam bab ini, kita belajar bahwa hipertensi adalah penyakit yang lahir dari kombinasi gula berlebihan, lemak trans, dan makanan olahan, kerusakan pembuluh darah, penurunan fungsi ginjal, kurang aktivitas, pola makan modern yang tidak disadari bahayanya garam, hanyalah permukaan dari gunung es. Bahaya sesungguhnya tersembunyi di bawah permukaan dan jauh lebih besar dari yang kita kira. Ketika membicarakan tekanan darah tinggi, sebagian besar orang hanya fokus pada makanan. Mereka menghitung berapa sendok garam, berapa gorengan, berapa gelas teh manis, dan berapa bungkus mie instan yang mereka makan. Padahal, ada penyebab hipertensi lain yang jauh lebih samar, lebih halus, lebih senyap. Namun dampaknya luar biasa besar. Stres, kurang tidur, dan gangguan hormon bagi lansia seperti Pak Darsa. Stres bukanlah berupa kemarahan besar, bukan bentakan, bukan tangis keras. Stres pada usia lanjut sering datang dalam bentuk yang sangat lembut, sangat diam-diam, hampir tidak terlihat, seperti kabut tipis yang menutupi pagi hari. Tidak mencolok, tetapi membuat seluruh suasana berubah. Stres, musuh yang tak pernah diakui. Lansia-lansia sering menganggap bahwa mereka sudah biasa menghadapi hidup. Mereka merasa sudah kuat, sudah kebal, sudah tidak mudah stres. Tetapi kenyataannya, stres pada lansia hadir dalam bentuk yang berbeda. Rasa takut menjadi beban anak, memikirkan tagihan listrik, atau kebutuhan rumah. Khawatir soal penyakit yang diderita, kesepian karena anak sibuk bekerja, mengingat masa lalu yang tidak selesai, takut ditinggalkan, merasa tidak lagi berguna. Kehilangan pasangan hidup. Stres jenis ini tidak meledak seperti stres pada orang muda. Ia mengalir pelan, masuk dalam aliran darah sedikit demi sedikit, menumpuk menjadi tekanan yang tak terlihat. Tubuh merespons stres dengan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Dua hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah meningkat. Jika ini terjadi sesekali, tubuh masih bisa pulih. Tetapi, pada lansia yang memendam stres bertahun-tahun, kondisi ini menjadi permanen, dan tekanan darah tidak pernah bisa turun dengan sempurna. Kisah Pak Darsa dan stres yang tak pernah ia sadar, riset telah 2 bab sebelumnya. Kita telah memahami kesalehan-kesolehan dalam pola makan Pak Darsa. Namun, ada satu hal yang lebih berat. Dari itu beban batin yang ia simpan dalam diam. Suatu malam, saat makan malam, istrinya bertanya dengan lembut, "Pak, akhir-akhir ini kok kelihatan murung? Ada apa?" Pak Darsa menggeleng. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Tapi kemudian, setelah diam cukup lama, ia berkata pelan, "Aku cuma takut nyusahin kalian." Kalimat itu membuat istrinya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa suaminya selama ini memikirkan hal seperti itu. Pak Darsa merasa tubuhnya semakin menua. Ia takut suatu hari ia tidak bisa bekerja sama sekali. Takut tidak bisa membantu,
takut menjadi orang yang membuat keluarga repot. Ia sering memikirkan masa depan yang tidak pasti, memikirkan biaya kesehatan yang tidak murah, memikirkan kondisi fisik yang kian melemah. Stres seperti ini membuat hatinya terasa berat setiap hari. Namun ia tidak pernah mengungkapkannya, karena merasa laki-laki tidak boleh mengeluh. Dan tanpa ia sadari, setiap malam ketika ia memikirkan hal-hal itu, pembuluh darahnya sedikit demi sedikit menyempit. Tensinya sedikit demi sedikit naik, hingga menjadi kebiasaan tubuh yang buruk. Kurang tidur, pemicu tekanan darah yang hampir tidak pernah disadari. Faktor kedua yang sangat kuat memengaruhi tekanan darah adalah kualitas tidur. Banyak lansia menganggap bahwa tidur 4 jam saja sudah cukup. Mereka tidak lagi tidur nyenyak seperti usia muda. Mereka tidur sebentar, terbangun, duduk di kursi, lalu tidur lagi sejenak saat pagi. Pak Darsa pun demikian. Ia tidur jam 11 malam, tetapi sering terbangun jam 2 dini hari. Kadang karena nyeri pinggang, kadang karena pikiran, kadang tanpa sebab jelas. Setelah itu, ia tidak bisa tidur lagi. Ia mengira kondisi itu wajar untuk orang tua. Padahal, tidur yang buruk adalah salah satu faktor terbesar pemicu hipertensi saat tidur. Tubuh melakukan hal-hal penting, memperbaiki sel tubuh, menurunkan hormon stres, meningkatkan fungsi ginjal, merilekskan pembuluh darah, menetralkan ketegangan otot, menurunkan aktivitas sistem saraf yang menaikkan tekanan darah jika tidur kurang dari 6 jam. Tubuh tidak sempat memulihkan diri. Hormon kortisol tetap tinggi. Pembuluh darah tidak sempat relaks. Sistem saraf tetap tegang. Jantung tetap memompa lebih keras. Akibatnya, tekanan darah yang seharusnya turun di malam hari bahkan bisa 10-20 poin lebih rendah tetap tinggi sepanjang malam dan pagi hari. Inilah alasan mengapa banyak lansia bangun pagi dengan kepala berat dan tensi tinggi, kafein, dan kebiasaan malam. Hari banyak lansia tidak sadar bahwa mereka sering menambah masalah sendiri. Sore hari, minum kopi sachet. Malam hari, minum teh kental. Menonton TV sampai larut, scrolling handphone sebelum tidur, atau makan mie instan di jam 10 malam. Semua kebiasaan kecil ini mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Dan sekali tidur terganggu, tekanan darah akan sulit stabil. Pak Darsa terbiasa minum kopi sachet ketika menonton berita malam. Kopi sachet yang ia minum setiap hari mengandung sekitar 80-100 mg kafein, cukup untuk mengganggu tidur lansia. Ia tidak tahu bahwa kebiasaan itu menambah penderitaannya. Perubahan hormon, dampak penuaan yang tidak bisa dihindari. Setiap lansia mengalami perubahan hormonal yang memengaruhi tekanan darah. Pada usia di atas 60 tahun, hormon yang menjaga kelenturan pembuluh darah menurun, sensitivitas sistem saraf meningkat, produksi hormon stres lebih mudah naik. Tubuh memproses garam, air, gula, dan lemak lebih lambat. Ginjal bekerja lebih keras secara alami. Pembuluh darah lansia menjadi lebih kaku. Artinya, tekanan darah akan cenderung naik, bahkan tanpa pemicu apapun. Namun ketika perubahan hormonal ini bertemu dengan stres, kurang tidur, dan pola makan buruk, maka hipertensi menjadi jauh lebih parah dan lebih sulit dikendalikan. Lingkaran setan yang membuat tekanan darah semakin tinggi. Gabungan stres, tambah kurang tidur, tambah hormon yang kacau menciptakan lingkaran setan. Stres, sulit tidur, tensi naik, tubuh tegang, makin sulit tidur, stres bertambah, tensi semakin naik. Jika tidak dihentikan, siklus ini dapat berlangsung bertahun-tahun. Pada lansia, siklus ini lebih berbahaya karena pembuluh darah mereka sudah tidak sekuat dulu. Jantung mereka tidak sekuat usia 30-an. Ginjal mereka tidak seprima masa muda. Setiap tekanan tambahan, sekecil apapun, berdampak besar. Bagaimana akhirnya Pak Darsa menyadarinya setelah mengalami tekanan darah tinggi, meskipun sudah mengurangi garam. Pak Darsa mulai memperhatikan pola tidurnya. Ia mulai mencatat jam tidur, jam bangun, dan perubahan kondisi tubuhnya. Suatu hari, anaknya berkata, "Pak, tensi Bapak naik itu bukan cuma soal makan. Bisa jadi,
karena Bapak kurang tidur dan banyak pikiran." Awalnya, ia tidak percaya. Ia merasa hidupnya biasa saja, tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Tetapi ketika mulai memerhatikan lebih dalam, ia baru menyadari, ia sering bangun dengan jantung berdebar. Pikirannya selalu bekerja sebelum tidur. Ia jarang merasa benar-benar rilaks. Ia tidur terlalu malam. Ia sering terbangun karena suara kecil. Ia tidak pernah tidur siang untuk memulihkan energi. Pada suatu malam, ia duduk di teras, menatap langit gelap sambil berkata pada dirinya sendiri, "Kalau begini terus, tubuhku memang tak akan pernah tenang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa hipertensinya bukan hanya lahir dari makanan, tetapi dari pikiran dan hidup yang ia jalani. Pelajaran penting bagi lansia bab ini mengajarkan bahwa hipertensi bukan hanya penyakit fisik, ia adalah penyakit emosi, tidur, dan mental. Untuk lansia, khususnya, tekanan darah tinggi bisa disebabkan oleh stres terpendam, rasa khawatir yang tidak pernah terucap, tidur yang buruk, kebiasaan malam hari yang salah, perubahan hormon alami usia lanjut, rasa kesepian, tekanan batin sebagai orang tua semua. Faktor ini bekerja bersama-sama, menciptakan kondisi tubuh yang tegang dan penuh beban.